840 ya, 840. Oke, terakhir. Oke, ini ya saudara. Cukup rapat kalau menggunakan Mimis Hercules. Solusi untuk sobat bediler mungkin yang senapannya sering nyangkut ketika hunting atau mungkin senapan yang terlalu berat, bisa beralih ke senapan ini. Senapannya apa? Kita review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bediler semua, sobat hunter dimanapun kawan-kawan berada. Alhamdulillah di video kali ini kita masih bisa bertemu bersama saya Yuda, senapan kualitas pelayanan berkelas. Dimana lagi lo bukan di Sarjana Bediler. Oke, gimana kabar sampean semua? Sehat walafiat ya, alhamdulillah. Tak lupa kami di tim Sarjana Bediler selalu mendoakan sampean-sampean semua semoga selalu berkesehatan, ya kan? Dan juga unit-unit yang diinginkan bisa segera terbeli. Yang paling penting itu sehat ya sobat. Karena kenapa? Kalaupun punya unit yang bagus, ya unit yang mumpuni, tapi kalau keadaan badan kurang fit atau mungkin kurang sehat, itu pun kalau hunting juga hasilnya pasti berbeda. Moodnya itu beda. Kalau ketika hunting sedang sakit itu beda. Jadi yang paling utama itulah kesehatan ya, amin ya rabbal alamin. Semoga selalu berkesehatan gitulah ya. Oke, jadi di depan saya ini ada senapan yang baru masuk ya teman-teman. Jadi senapan ini bisa jadi solusi untuk sampean-sampean semua mungkin yang lagi cari senapan bogel ringan gitu. Jadi untuk hunting berburu gitu cukup efisien dan mungkin nggak nyangkut-nyangkut. Karena kenapa? Bentuknya yang nggak terlalu panjang dan bawahnya itu efisien, lebih enak. Ya ini adalah bocap bogel bulldog ya, M300 Pro teman-teman. Jadi bentuknya bulldog. Ini loh panjangnya nggak sampai 1 meter teman-teman. Nanti kita akan review ya. Dan juga part-part yang dipasang atau diberikan di senapan ini yang disuguhkan ini part-part yang super, yang mumpuni. Nah, apa saja? Kita akan langsung review saja, oke? Oke, kita bahas dulu mulai dari laras mungkin ya. Jadi kalau sesuai dengan spesifikasi, laras ini dia nggak terlalu panjang, panjangnya hanya di 42 cm dengan alur 12 dan OD 14. Dan larasnya ini dia sudah menggunakan laras Yumaja. Teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan laras Yumaja yang pastinya akurasinya sudah bagus banget ya laras Yumaja ini. Kemudian tabungnya, ini tabungnya pakai yang 350 cc teman-teman. Oke, jadi bogel atau tabung kecil. Nggak pakai yang 500 cc gitu ya. Dan dia sudah support regulator ya sobat bro. Jadi untuk meregulasi angin biar lebih stabil FPS-nya dan juga biar lebih irit juga konsumsi anginnya seperti itu. Nanti kita akan cek juga kira-kira pertembakannya yang dikonsumsi itu berapa FPS gitu ya. Berapa PSI ya seperti itu. Kemudian untuk chamber dia pakai relnya yang Picatinny ya sobat ber. Jadi untuk sobat ber mungkin yang menambahkan dengan teleskop yang beli di sini atau di Sarjana Bediler nanti ketika beli teleskop sudah pasti akan ditambahkan dengan mounting teleskop yang sesuai dengan senapannya. Tapi kalau mungkin di rumah sudah punya teleskop, ya nanti bisa menambahkan mounting ukuran 22 atau Picatinny. Soalnya ini ukuran relnya yang Picatinny. Oke, seperti itu ya. Dan untuk chambernya dia menggunakan chamber T6 dan juga sudah full CNC. Nah, bisa dicek di sini. Untuk kokangnya ini bisa diganti kanan kiri. Ini spesial juga. Jadi nanti semisal order, Mas saya mau request kokangnya diganti di kiri, bisa nanti akan dipindahkan. Tapi kalau sudah nyaman di kanan ya pakai bawaan pabrik yang di kanan aja. Dan juga untuk apa namanya nih ya, cancel kokangnya juga bisa di kanan kiri juga. Jadi spesial untuk senapan ini, oke. Dan untuk part dari chambernya juga sudah full stainless teman-teman. Jadi sudah super, oke. Dan spesialnya lagi untuk peer ya, khususnya untuk peer hammer dia sudah pakai Mizumi Krem ya, ori. Jadi bukan yang lokal ataupun yang abal-abal. Jadi untuk peernya sudah Mizumi ori warna krem ya untuk peer hammernya. Kalau peer valve-nya dia juga menggunakan Mizumi warna biru muda ori juga. Oke, jadi sudah di-upgrade ke peer Mizumi yang ori. Oke, lanjut ya. Untuk safety trigger-nya kalau sobat bediler tamatkan di sini dia sudah menggunakan safety trigger yang model geser atau slide, jadi bukan yang pencetan. Jadi kalau yang pakai slide seperti ini dia lebih modern, lebih upgrade, lebih
bagus ya, seperti itu. Jadi terkesan dengan senapan-senapan yang mewah, karena emang harganya juga mewah nanti ya. Akan sebutkan untuk harganya di akhir nanti. Jadi tonton sampai habis biar tahu promonya bagaimana, harganya berapa. Oke. Nah, kemudian ke belakang dia sudah ada setelan pir atau setelan power ya. Jadi dia sudah support regulator tapi juga sudah ada setelan pirnya. Jadi bisa diatur nanti untuk mau dikencengkan atau dikendorkan silahkan. Kemudian untuk popornya, dia popornya maju mundur ya teman-teman, bukan popor lipat tapi popor maju mundur. Dan untuk as popornya dia sudah ori atau popor impor ya teman-teman. Jadi untuk menggesernya ini lebih gampang gitu. Kemudian kalau saya baca-baca juga di spesifikasinya ini dia popornya ini support engsel lipat. Jadi kalau sobat bedil mungkin ambil senapan ini kemudian mau diganti ke yang lipat itu lebih efisien, lebih gampang digantinya. Oke, seperti itu. Dan mungkin kita akan cek untuk panjangnya. Jadi ini panjang untuk senapan yang popornya nggak saya adjust ke belakang, jadi yang paling maju gitu ya, yang paling pendek lah gitu ya. Jadi kalau kita ukur di sini dia panjangnya itu 75 cm. Benar-benar 75 teman-teman. Ya, ini loh. 75 cm. Jadi ini cukup efisien kalau sobat bedil mungkin mau hunting dan nggak pengen senapannya yang nyangkut-nyangkut ke ranting. Nah, ini bisa jadi solusi. Jadi mungkin nanti kalau ketambangan peredam, katakanlah peredam ya panjang sekitar berapa ya, 15 ke 20 lah ya sekitar segitu. Jadi masih cukup pendek dibandingkan dengan senapan-senapan yang mungkin panjangnya sampai 100 cm lebih gitu kan. Jadi ya lebih enak kalau untuk hunting pakai senapan ini. Nah, kita sudah bahas semuanya. Dan untuk stok yang ready kali ini cuman hanya ada 2, yang warna merah hitam sama perpaduan hitam merah sama ini namanya apa ya, silver atau biru silver mungkin ya ini. Ya inilah pokoknya ya. Saya kalau warna-warna yang seperti ini tuh nggak apa ya, bisa membedakan cuman nggak tahu namanya gitu. Antara silver mungkin ya untuk namanya, tapi silver kebiruan. Nah, seperti itu. Ya, pokoknya seperti inilah untuk bentuknya. Nanti ketika mau order tinggal di link aja, Mbak saya mau yang warna ini gitu. Nanti kita akan kirim yang sesuai dengan pilihan. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita akan cek ya untuk pengetesannya, hasilnya nanti gimana, FPS, kemudian ada akurasi juga atau grouping, dan konsumsi anginnya kira-kira berapa per tembakannya ya, seperti itu. Langsung saja kita ke layar tembak untuk melihat hasil pengetesannya. Let's go. Oke sobat bediler, sekarang kita akan cek FPS dulu. Untuk cek FPS saya menggunakan Mimis Barracuda Match dia dengan green 10,6. Dan saya lupa, ini kita cek angin sekalian ya, sebentar. Untuk cek angin pertembakannya berapa gitu loh sobat bediler ya. Nah, ini angin awal, ini saya buat di 2000. Ini antara 2400 2300 ya sobat bediler, karena untuk manometernya seperti ini, jadi tidak ada titik-titiknya. Jadi kita kalkulasikan aja angin awal sekitar 2400 atau 2300 gitu ya. Nah, setelah beberapa kali tembakan di pengetesan nanti kita akan cek kira-kira dapatnya berapa gitu ya. Tembakan yang pertama berapa? 837. Tembakan yang kedua 837 masih sama. Bentar kita cek dulu. Tembakan yang ketiga cukup stabil 837. Tembakan yang keempat ya 840 ya, 840. Kemudian lagi yang kelima terakhir ya 835. Oke, cukup stabil untuk FPS nya ya sobat bediler. Oke, ini saya matikan.
Jadi di awal tadi untuk FPS-nya 837, 837, 837, kemudian 840, 835. Jadi cukup stabil. Oke. Ini baterainya habis ini. Pas banget, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan cek untuk akurasinya ya, sobat bediler. Oke, ini mungkin untuk grouping ya. Saya coba pakai Mimis Slug ya. Nah, saya coba pakai Mimis Look untuk groupingnya. Mana tadi Mimis Look? Nah, nih Mimis Look dari One Hole ya. Nah, ini Mimis Look dari One Hole. Nanti kita akan cek bagaimana hasilnya. Ini saya rekam dulu. Oke, clear ya, kelihatan. Nah, ini saya pakai One Hole. Kita coba 5 kali tembakan biar lebih enak mengkalkulasikan. Tembakan yang pertama, oke, di atas kiri. Coba dulu tembakan yang kedua. Oke, masih di atas kiri, cuman agak bawah ya. Coba lagi. Oke, kemana dia? Masih ke lubang yang atas kiri ya, sobat bediler. Cuman tidak tahu yang sebelah mana. Emang sengaja nggak saya zero biar nanti perkenaannya kelihatan. Tembakan yang ketiga. Oh, kiri atas. Keempat. Ini yang kelima berarti ya. Tembakan yang kelima. Wah, jauh ini ya. Oke, kalau pakai apa namanya slug dengan peredam hasilnya seperti ini. Saya cuma masih penasaran gimana kalau peredamnya kita lepas. Soalnya peredam itu juga mempengaruhi akurasinya. Biasanya pemasangan yang kurang pas ya juga. Oke, saya tadi untuk peredamnya emang nggak saya atur ya. Pokok saya pasang gitu aja. Nah, sekarang kita coba tidak pakai peredam, nanti hasilnya gimana. Masih menggunakan slug ya dengan merek One Hole. Bentar. Oke, redam saya lepas. Kita coba lagi. Tadi sudah 10 kali tembakan berarti ya. Gimana dia? Oh, ke sisi kiri ya sobat bediler. Oke, coba sekali lagi. Ini tembakan yang kedua atau ke-12. Oke. Masih ke agak kiri. Coba lagi. Oke, rapet yang pertama tadi ya. Kita coba lagi. Jadi ini yang ke-13. Oh, ini ya teman-teman ya. Kalau pakai slug sih agak lebar ya, bukan lebar lagi, tapi apa kemana-mana gitu ya. Oke. Yang ke-14, tembakan 14, slug mungkin kurang cocok ya untuk senapan ini. Entah merek mimisnya atau mungkin senapannya. Saya coba dengan slug merek lain. Dengan grain yang sama. Bentar, mana ya slug yang merek HN? Nah, ini. Ini 13 grain ya, ini HN slug 13 grain. Saya coba. Saya geser dulu biar hasilnya kelihatan nanti. Nah, ini sini kurang ke kanan. Nah, segini aja biar kelihatan titik jatuhnya. Oke, kita coba lagi. Jadi ini tembakan yang ke-15 ya teman-teman. Oke, tembakan yang ke-15.
Oke, nah ini pas tengah. Lagi. Oke. Kemana dia? Apakah masih di tengah? Oke. 16 berarti ya. Ya, ini yang ke-17. Oke, masih di tengah, teman-teman. Ini yang ke-18. Oke. Ini yang ke-19. Masih di tengah ya. Yang ke-20. Oke. Kalau mimis look sih sepertinya hasilnya kurang recommended ya. Soalnya dia groupingnya lebar, teman-teman. Jadi saya sarankan menggunakan mimis lain. Nah, ini bisa dicek ya. Nah, ini tidak ada yang tipis atau mungkin satu lubang, cuma beberapa saja. Nah, kita akan coba pakai mimis lain dulu. Bentar, saya turunkan tasnya ya. Oke. Nah, kita coba menggunakan mimis lain. Tadi barakuda, wah belum saya cek ya barakuda tadi. Saya coba pakai mimis Hercules dulu, bentar. Aduh, geser, maaf. Nah, saya mau coba pakai mimis Hercules ya, bentar. Nah, ini. Kita pakai mimis Hercules. Berarti ini tembakan yang ke-21. Gimana jatuhnya? Oh, masih agak atas ya. Bentar, saya turunkan. Oke. Tembakan 21 tadi. Nah, ini yang ke-22. Masih pakai Hercules. Ya, pakai Hercules 13 green. Oke, ini ya. Sudah kelihatan dia. Dan yang ke 20 berapa ini? 23 gitu ya. Ini yang ke 23. Oke, kalau pakai Hercules rapat ya tentunya ini ya, bawah pas ini. Tembakan yang keempat. Oke, cukup rapat pakai Hercules. Bagian yang ke-25. Oke, mantap. Udah 25 sih, jadi sebenarnya enak mengalkulasikan pakai 25, tapi enggak apa-apa. Kita coba satu kali lagi biar pas 5 tembakan gitu ya. Tuh. Oke, terakhir. Oke, ini ya saudara. Cukup rapat kalau menggunakan mimis Hercules ya. Di jarak 25 meteran cukup rapat ini hasilnya. Emang nggak saya zeroing biar hasilnya lebih kelihatan. Soalnya kalau saya zeroing nanti tertutup sama reticle dari teleskopnya gitu. Oke. Jadi bisa kita cek. Ini senapan tidak saya atur ya kan, tidak saya setting. Saya yang bisa men-setting itu dari tim
teknisi biasanya memang sebelum dikeringkan akan disetting dulu, peredam dan lain-lainnya akan disetting. Kebetulan ini langsung turun dari pabrik hasilnya seperti ini. Jadi kalau menggunakan Mimis Look sih kurang ya hasilnya, soalnya groupingnya lebar, ya nggak lebar lagi sih, jadi lebih ke kurang cocok gitulah ya. Sedangkan pakai Mimis Hercules bagus hasilnya. Nah, ini bisa cek sendiri di sini. Nah ini groupingnya rapat menggunakan Mimis Hercules. Untuk FPS-nya sih ya, kalau pakai FPS-nya di angin 2000, oh ya anginnya belum saya cek ya. Oke, bentar. Untuk anginnya saya matikan. Nah, nih ya teman-teman. Tadi kan 20 berapa? 7 ya. 27 26 sih. 26 ya, 26 kali tembakan. Itu habis di ini ya. Nah ini sudah mendekati 2, jadi bisa kita kalkulasikan di 1900 ya kan, kelihatan ya 1900 gitu ya. Nah jadi bisa kita kalkulasikan, tadi kan angin awal saya ambil buka kalkulator ya, saya enggak hitung-hitungan. Nah ini katakanlah tadi di angin awal kan di 2400 ya kan, 2400, sekarang 2000 ya di 1900, jadi berapa itu 500 PSI, jadi 500 dibagi 26 19. Nah jadi pertembakannya antara 19 PSI itu kalau kita kalkulasikan tadi di angin 2400, tapi kalau kita dibuat angin 2300 ya kan, karena tadi bentuk manometernya seperti ini, jadi bisa kita bagi 26, jadi bisa kita kalkulasikan pertembakannya itu antara 15 sampai 20 PSI dengan FPS yang cukup stabil teman-teman. Tadi kan sudah kita cek FPS nya menggunakan barakuda 837, 840 gitu, jadi cukup stabil gitu. Dan kebetulan kalau untuk menggunakan Mimis Look sih yang kita cek untuk akurasinya cukup lebar ya untuk groupingnya, tapi kalau menggunakan Mimis Hercules tadi teman bisa cek sendiri itu hasilnya bagus, rapat gitu. Oke, memang kalau untuk Mimis Look ya benar, Mimis Look itu cocok-cocokan dengan senapannya. Ada beberapa faktor, mereknya dan juga larasnya seperti itu. Kebetulan tadi saya pakai Mimis yang merek HN sama One Hole, hasilnya cukup lebar, tapi kalau pakai Hercules bagus seperti itu. Oke, ini sudah referensi untuk sobat dan mungkin yang mau ambil senapan ini dan mau pilih Mimis yang mana ya, mungkin saya rekomendasikan pakai Mimis Hercules atau Barakuda. Barakuda sih cocok ya, tadi nggak saya record loh ternyata yang pengetesan yang FPS tadi, mohon maaf ya. Oke, udah clear ya. Sekarang kita cek dulu untuk berat dari senapannya. Oke, ini saya lepas sekalian untuk teleskopnya jadi biar datanya lebih enak. Oke, nih ini tidak ada kelengkapan sama sekali ya, tidak ada kelengkapan sama sekali, jadi kita akan cek. Nah ini tidak saya jeda biar bisa melihat sendiri. Cukup enteng sih senapannya, enteng banget malah. Ini senapan paling enteng yang pernah saya pegang sih kayaknya ini. 2,65 kg ya, jadi cukup enteng ya ini. 2,65 kg untuk beratnya senapan saja tanpa kelengkapan. Kalau ditambah dengan teleskop mungkin ya beratnya sekitar 3,3 kg lah, soalnya nanti kan menyesuaikan dengan berat dari teleskop itu sendiri atau teleskop yang dipakai gitu ya. Oke, clear, pengetesan sudah. Sekarang kita akan coba masuk ke harga ya, saudara, ke studio lagi untuk mengecek promo dan harganya. Let's go. Nah oke sobat builder, kita sudah cek ya untuk pengetesannya. Silahkan dinilai sendiri bagaimana menurut sobat builder semua. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian harga. Nah ini yang ditunggu ya kan, penasaran ya pastinya. Jadi untuk harga dari bocap Bogel Bulldog ya M300 Pro, ini harga normalnya di 5.300.000 ya sobat. Tidak dapat tas, peredam, magazin, tali sandang, gantungan Mimis, Mimis tes,
ada STKS, surat tanda kepastian senapan, dan juga surat pengantar kepolisian. Jadi cukup lengkap untuk surat-suratnya. Dan untuk promonya ya mungkin ini yang ditunggu-tunggu. Untuk harga normal dari 5.300.000 yang kelengkapan dapat tas, pedang, magazin dan juga lainnya. Kita akan adakan promo. Jadi setiap pembelian senapan ini khusus bulan September ini dan ketika unit masih ada, nanti di harga 5.300.000 yang notabene hanya dapat paket senapan saja, tas dan lain-lain. Nanti kita akan kasih gratis 1 mimis kaleng ya teman-teman. 1 mimis kaleng dan juga dapat 1 potongan ongkir, subsidi ongkir. Jadi sudah dapat free mimis dan juga dapat potongan ongkir sebesar Rp100.000. Oke, jadi seperti itu. Untuk promo kali ini berlaku khusus bulan September saja dan juga kalau unitnya masih ready. Kebetulan yang ready cuma 2, warna merah dan juga perpaduan hitam merah sama, saya bilangnya ini silver, tapi tidak tahu nanti mungkin di mata sobat player ini warna apa, cuma kalau di mata saya ini silver. Antara silver bukan dan bukan gitu. Saya nggak tahu ini namanya apa. Jadi mohon dimaklumi karena warna itu tahu warnanya apa tapi nggak tahu namanya gitu ya. Jadi seperti inilah jadi untuk warnanya. Jadi nanti ketika mau ambil silahkan di screenshot, saya mau yang ini mas mbak, jadi silahkan dilingkari ya gitu ya sobat benar. Oke, clear ya untuk promo dan juga harganya sudah ada semua, pengertian juga sudah oke, review juga sudah saya jelaskan. Jadi untuk sobat benar mungkin yang mau ambil silahkan hubungi nomor admin di 0895 1003 5227. Ingat nomor admin Sajana Bedil hanya ada 1 ini saja. Selain ini bukan ya. Dan juga sudah ada nomor rekening yang tertera, kami ada BRI dan juga BCA ya sobat Bedil. Mungkin kalau lewat marketplace juga bisa, ada lewat Tokopedia. Kalau senapan hanya bisa lewat Tokopedia, tentunya itu pun juga agak susah nanti ya. Atau lewat Shopee sih, Shopee agak susah juga. Bukan agak lagi, emang enggak bisa ya ke Shopee ya. Soalnya di Shopee nanti kita khususkan untuk aksesoris seperti teleskop, tas dan juga lain-lainnya. Oke, seperti itu. Atau teman-teman mungkin mau datang langsung ke toko, silakan. Alamat kami ada di Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Nanti kalau main ke toko silakan chat admin dulu, ya kan. Tanya mbak, senapan yang diinginkan apa? Tanyakan dulu ready atau tidak. Kalau ready bisa langsung gas ke toko. Tapi kalau tidak ready nanti akan kita infokan. Mungkin bisa janjian dulu di beberapa hari ke depan, kita nunggu ready dulu, atau mungkin sekedar mau main, mau cek-cek apa saja yang ready juga silakan. Oke, kita persilahkan, nanti kita akan share log ya teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe biar nggak ketinggalan promo dan review selanjutnya dari tim Sajana Bedil. Saya Yuda pamit undur diri, senang kualitas pelayanan kelas. Di mana lagi lo bukan di Sajana Bedil. Salam satu laras.